pertama, ada dua. Pertama, karena saya sangat mengasihi saudara-saudari yang ada di sini. Amin. Kenapa begitu? Karena kita tahu masa sekarang kita bisa berasa sehat, tetapi kita tidak tahu bahwa kita sedang membawa virus COVID itu, yang kalau kita berdekatan dengan orang lain bisa tertular. Jadi karena saya mengasihi saudara-saudari di sini, saya tidak mau. Saya mungkin sehat nih, gitu. Tapi saya nggak tahu kan. Kemarin-kemarin saya ketemu dengan siapa, saya tidak mau saya membawa sesuatu yang tidak baik buat saudara-saudari di sini. Kedua, kenapa saya pakai? Karena saya tidak mau pada waktu saya di luar, tidak sengaja saya terkena, kemudian saya bawa ke tempat di rumah saya, di tempat saya bekerja, di gereja saya, gitu. Dimana itu berarti saya akan menularkan mereka, walaupun saya sehat. Jadi karena itu saya lihat ya ada beberapa saudara-saudari yang masih pakai, ada yang tidak pakai. Saya percaya kalau yang tidak pakai karena kita ada di rumah sendiri. Ya saya kalau di rumah masih saya tidak pakai. Karena kita semua tahu bahwa kita dalam keadaan di dalam rumah, dalam keadaan sehat. Ya. Jadi bukannya karena perasaan, kan ada yang gini. Ada beberapa teman saya yang wah saya nggak enak perasaannya. Kalau saya pakai nanti saya dikira nggak beriman. Saya anak Tuhan nih. Masa saya pakai masker, saya nggak beriman dong. Saya takut sakit. Gitu. Kalau bagi saya bukan itu. Saya lebih mau memakai karena saya mengasihi. Nah, hari ini saya mau ajak saudara-saudari sekalian itu mungkin lebih memikirkan, karena saya percaya di sini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang setiap hari belajar firman Tuhan, dan saya yakin akan lebih jago dari saya, yang lebih lama berkecimpung di dalam dunia profesional, ya kan? Waktu saya kerja dari pergi pagi jam 7 pagi, pulang malam mungkin jam 7, jam 9, baru saya punya waktu nanti baca firman. Ada sih kadang-kadang saya curi-curi waktu di tengah-tengah lagi istirahat, baca, atau lagi pulang perjalanan kalau bisa baca gitu kan. Tapi pasti saya kurang banyak baca firman dibanding sama saudara-saudari di sini ya. Nah, mari kita lihat di Matius 24 ayat 7. Kenalan dulu siapa Bapak? Ya. Kenalan dulu Pak, Bapak siapa? Oh, oke. Tidak kenal tidak saya. Kenal ya, belum kenal. Iya. Nah, sebelum saya firman Tuhan. Fendi. Nah, Ya, kami dari tim pendoa Jakarta, ya, dari gabungan dari berbagai profesional, pengusaha, ibu rumah tangga, yang kami punya beban untuk bersama-sama ini berdoa buat bangsa kita, berdoa buat kota di mana kita tinggal, sehingga makanya kita sama-sama terus berusaha untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sedikit flashback, saya katakan tadi, saya profesional, saya lulus teknik mesin UI, kemudian saya kerja langsung. Iya. Jadi dalam kerja saya malah melintang, walaupun saya sudah tahu firman Tuhan dulu, tapi terus jatuh dalam dosa, terus jatuh dalam kesalahan-kesalahan, ya, sampai terus kemudian puji Tuhan berkat doa istri saya bisa lahir baru. Istri saya minta mungkin supaya yang lain bisa tahu, silakan berdiri. Berdirilah. Oh iya. Puji Tuhan. Ya. Kalau itu saya bisa singkat. Ya. Firman Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Terjadi. Yes. Kalau enggak, saya tidak akan berdiri hari ini di sini. Haleluya. Saya lagi terhilang di ruangan karaoke di diskotik, walaupun sekarang lagi tutup ya. Puji Tuhan tutup. Karena COVID. Haleluya. Semoga tutup terus. Nah, kemudian baru karena itu kemudian kita mulai bergabung, kita mulai tetap karena
tadi saya bilang saya baca firman dari kecil, saya lahir sudah di keluarga Kristen, gitu. Tetapi kemudian masih kurang, sehingga kemudian baru kita diminta untuk mulai belajar lagi. Iya. Jadi kemudian baru saya ambil master teologi. Nah, hari ini cukup kali Pak ya? Cukup. Terima kasih. Ya. Kita masuk Matius 24 ayat 7. 24 ayat 7. Ya, kita tahu ya, ini adalah perikop mengenai akhir zaman. Saya percaya anak-anak Tuhan di sini sudah siap nih. Kalau lihat dari muka-mukanya sih udah siap nih. Nah, tapi kita lihat ayat 7 saya lewat langsung ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini versi bahasa Indonesianya. Tapi saya percaya di sini pasti diajarkan. Sebenarnya terjemahan asli dari bahasa Inggrisnya itu akan ada kelaparan, wabah penyakit, pestilence, dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini adalah salah satu tanda dari akhir zaman. Jadi agak terhilang dari terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Padahal kalau kita tahu, oke, kelaparan terjadi di mana-mana sudah. Ya. Orang nggak bisa kerja, krisis ekonomi sudah mulai nih terjadi kelaparan bahkan di negeri kita ini. Gempa bumi, kalau kita lihat di internet, hampir setiap detik terjadi gempa bumi di belahan dunia di mana itu. Dan intensitasnya itu semakin meningkat. Kalau dulu mungkin per 1 jam ada 1 gempa bumi, sekarang itu bisa dibilang hampir setiap menit ada gempa bumi di suatu belahan dunia. Artinya intensitasnya sudah makin kuat, gitu. Sudah terjadi berarti. Yang tadi di tengah-tengah saya bilang yang tidak ada di sini, wabah penyakit. Kita tahu dari dulu wabah penyakit banyak. Ya. Flu terjadi, flu Spanyol tahun 1900 berapa itu? Ya. Kalau kita lihat di internet, itu yang meninggal lebih banyak dari sekarang. Terjadinya 2 tahun 3 tahun juga, dan itu bisa dibilang membuat banyak sekali manusia-manusia di bumi itu meninggal. Tapi yang sekarang, apakah ini berbahaya? Saya bilang berbahaya. Lebih berbahaya daripada semua virus-virus yang ada. Kenapa? Karena tadi saya bilang, saya bisa sehat, tapi saya tidak tahu bahwa saya sudah lagi membawa virus itu, kemudian saya bisa menularkan ke keluarga saya yang terdekat, teman-teman saya, virus sekeliling saya. Menurut saya itu lebih berbahaya karena kita tidak tahu kan, kita tidak lihat. Padahal kita sedang menjadi carrier, gitu. Nah jadi saya bilang itu lebih bahaya. Kalau yang dulu-dulu ketahuan, ada yang bersin, wah kita langsung jauh-jauh. Oke, virus nih, oke, wah nih flu Spanyol ya namanya. Ada SARS setelah itu ya. Jadi kelihatan orangnya sakit, gitu. Jadi kita langsung tahu, kita bisa hindari. Kalau sekarang, tidak kelihatan. Ini yang menurut saya lebih berbahaya, gitu loh. Karena itu makanya kita tahu ini adalah sebenarnya apa tadi? Tanda-tanda akhir zaman kan. Nah, tapi pertanyaan saya, apakah kita harus takut? Tidak. Tidak. Kita punya Tuhan. Amen. Yes. Ya kan? Kita punya Tuhan yang melindungi kita, yang menjaga kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kita tahu firman Tuhan itu seperti mata pedang. Ada yang harus kita lakukan dulu, ya kan? Kalau tadi Pak Edi saksian, ada yang harus berdoa, ada yang harus berperang, ya kan? Mengusir orang-orang jahat itu, gitu. Supaya kemudian habis itu yang kedua selanjutnya Tuhan akan ikut bekerja, ya kan? Tuhan yang akan melanjutkan apa yang kita lakukan tadi. Ya. Dan itu ada di dalam firman Tuhan, ya, bahwa kita tidak usah takut. Ya. Salah satunya ya, kalau saya lihat di Matius 24 ayat 43. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga
dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah siap, tentu kita tidak usah takut. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, menjaga diri kita, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau sekarang karena saya 2 meter lebih, jadi nggak apa-apa nih, saya bicara, saya tidak khawatir untuk menyebarkan, karena secara teori pakai droplets, dropletsnya sudah jatuh, jadi aman buat saudara-saudari sekalian. Ya tadi kita tidak takut kan, karena apa? Karena kitanya berjaga-jaga. Artinya kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak takut. Karena kalau kita sudah tahu, tadi kita sudah lakukan bagian kita, sudah kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Nah, yang sekarang yang saya mau ajak lebih jauh jadinya, saya lihat ini di sini salah satu motonya luar biasa. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu saya yakin itu firman Tuhan yang sangat dahsyat ya. Kita lagi berusaha terus menjadi makin sempurna. Saya mau tanya dong, kan ini banyak di sini boleh tahu adik-adik yang lagi kuliah ini di sini berapa semester Pak? Total semua? 8 semester. Nah, ini apakah di semester awal tahun pertama kedua atau yang di tahun ketiga keempat nih yang dari sini? Yang tahun pertama kedua aja? Oh banyak juga kan. Yang tahun ketiga keempat? Oke, ada beberapa kan sudah hampir lulus ya. Saya yakin nih. Salah satunya kita baca firman setiap hari, belajar firman Tuhan sehingga diajarkan, nantinya adik-adik akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, kan? Akan jadi tadi kata Ibu akan jadi pemimpin ya, yang di gereja, mungkin di gereja masing-masing, atau jadi pemimpin di manapun Tuhan tempatkan kalian. Amin. Kita lagi berusaha untuk menjadi makin sempurna, ya kan? Yang saya ingin ajak kita renungkan, gampang nggak ya kita untuk melakukan itu? Bahwa kita harus sempurna seperti Bapa kita yang di surga. Apakah kita sudah sempurna kira-kira? Belum. Dan kalau yang saya mau ajak kita renungkan gini, mungkin kalau kita lagi ada di gereja, wah kita lagi menyembah Tuhan, kita lagi dengar firman Tuhan, saya yakin deh, nggak ada tuh pikiran-pikiran jahat bisa masuk, ya kan, bisa mempengaruhi kita, gitu kan. Kita nggak mungkin mikirin jahat ke orang, gitu. Nah, kita lagi nyembah Tuhan, jadi suci-suci, kudus-kudus pasti deh, gitu kan. Tapi pada waktu kita keluar dari ruangan ini, pada waktu seperti saya sehari-hari masuk ke dunia pekerjaan, apakah mudah melakukan itu? Saya mau saksikan nggak mudah, saudara-saudari. Dan mungkin juga kalau kita pikirkan, ya, saudara-saudari yang ada di sini, sehari-hari nih kuliah. Saya yakin nih kalau pagi-pagi pertama-tama pasti udah bangun-bangun baca firman Tuhan, nyembah Tuhan, ada ibadah pagi Pak. Iya kan, nyembah Tuhan, habis itu belajar, ya kan? Setelah itu malam-malam pasti nyembah Tuhan lagi, baca firman Tuhan lagi. Wah, seluruh hidupnya seakan-akan sudah nempel sama Tuhan, sudah seperti malaikat. Karena terus ada di sini ada malaikat-malaikat Tuhan terus sama-sama nyembah kan, gitu. Nah tapi ini saya rasakan, bahkan pada saat kita berasa dekat sama Tuhan, atau kita sedang tadi tanda kutip menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, apakah iblis bisa tiba-tiba selewangan kita? Bisa. Dan saya alami terjadi. Yang saya mau share di sini adalah saya lagi nyembah Tuhan di
saya putar lagu rohani. Dulu saya nggak suka, cuma karena doa istri saya, semua lagu rohani yang saya dengar sekarang. Lagi dengar lagu rohani, bisa tiba-tiba ada angkot potong jalan di depan, langsung darah menandul, saya mendidih. Padahal lagi dengar lagu rohani loh, lagi nyanyi saya. Saya bukan hanya mendengarkan di mobil, saya ikut nyanyi dalam hati saya. Jadi kok bisa ya? Saya juga nggak tahu. Saya tanya Tuhan, kok bisa tiba-tiba saya bisa dengan begitu cepat? Lagi nyembah Tuhan bisa tiba-tiba dibalikan itu. Yang kedua, lagi nyembah Tuhan, lagi berdoa sama-sama. Tiba-tiba istri saya nyeletuk yang nadanya agak tinggi. Langsung tiba-tiba saya bisa marah lagi. Gitu. Jadi sebegitu mudahnya kita. Ya, ini. Kalau saya lihat sih di sini muka-mukanya enggak sih suci-suci nih, jadi bisa jaga, bisa mengendalikan semua. Amin. Nah, tapi oke, yang saya mau beritahu ada lagi nih. Pada waktu nanti kita ada di luar, ya, atau mungkin ya, yang ada di sini pun, kalau kita lihat yang foto yang luar biasa, tunduk dan taat kepada otoritas. Apakah sehari-hari pada waktu kita dengar pemimpin kita di sini memberitahu kita untuk melakukan sesuatu yang dimana itu tidak sejalan dengan perasaan kita dan dengan otak kita, apakah kita masih mau tunduk? Apakah kita masih mau taat melakukan? Ada, kita bisa bilang bahwa saya akan lakukan, tanda kutip, terpaksa, gitu kan? Tapi apakah hati kita sungguh-sungguh melakukannya? Nah itu saya kembalikan ke masing-masing kita untuk introspeksi diri kita. Karena saya katakan tadi, tadi Pak Edi bilang ya, musuh kita tuh iblis lagi berjalan mencari mangsanya, ya kan? Jadi yang bisa dengan begitu cepatnya bisa bikin kita itu berbalik. Nah, jadi tadi kita apakah dengan kita baca firman, kita nyembah Tuhan, kita sebenarnya lagi berusaha untuk melekatkan diri kita dengan Tuhan kan? Tetapi tadi saya mau saksikan nggak mudah, saudara-saudari. Nanti saudara-saudari juga keluar akan mulai ketemu dengan orang di luar, ya. Itu akan banyak yang akan kita mulai alami. Nah, pertanyaannya sekarang jadi bagaimana nih jadi kita harus melakukannya? Sebenarnya kalau saya lihat, saya sempat baca, kesetiaan adalah batu penjuru karakter. Itu berarti bagaimana caranya kita harus setia terus. Yang pertama apa? Baca firman Tuhan. Ya kan? Setelah kita keluar dari tempat ini, apakah kita masih setia baca firman Tuhan? Ya. Karena kita semua tahu firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya kan? Pada mulanya adalah firman. Ya. Tuhan Yesus yang kita mau terus ada di hati kita. Tadi kita sudah diceritakan. Kita kepengen Tuhan Yesus terus ada di hati kita. Caranya ya hanya dengan baca firman terus. Baca firman, kita renungkan firman, ya kan? Sehingga Tuhan itu benar-benar ada di dalam kita ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, tapi tadi saya katakan, saya udah baca firman, saya sudah nyembah Tuhan, tapi enggak. Ternyata masih bisa, gitu. Jadi seperti gini, kita sebenarnya tahu bahwa kita harus melakukan firman Tuhan, ya kan? Tapi ternyata dalam keseharian kita untuk melakukan firman Tuhan ini, ternyata nanti bisa ada sedikit kesulitan-kesulitan atau bisa sedikit penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena tadi musuh kita tuh lagi cari-cari terus jalan supaya kita bisa ditarik, ya kan, dari jalan Tuhan. Makanya yang apa yang harus dilakukan? Tadi sebenarnya sudah beberapa dari kita, dari doa kita, dari tadi kesaksian sudah tahu. Yang kita perlukan adalah apa? Roh Kudus. Saya dalam perjalanan saya baru saya sadari, saya baca firman Tuhan, saya nyembah Tuhan,
kalau tidak saya isi terus oleh Roh Kudus, saya tidak mau melakukannya. Gitu. Saya percaya pada waktu kita semua di sini percaya Tuhan Yesus. Artinya apa? Dari sejak awal kita sudah dipenuhi oleh Tuhan Roh Kudus, ya kan? Karena kalau kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah karena Roh Kudus. Ya. Tapi apakah terus kemudian kita setiap hari minta Roh Kudus untuk penuhi kita, minta Roh Kudus untuk tuntun kita? Bahkan saya bilang, setiap pagi saya juga berdoanya minta Roh Kudus penuhi saya. Setiap saat saya kepengen Roh Kudus tuntun dan pimpin saya. Tapi itu pun masih bisa diselewengkan. Gitu. Jadi apa ini? Kuncinya kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini yang saya mau tekankan di sini. Kita perlu kuasa Roh Kudus ya untuk kita hidup berjalan gitu. Kalau kita tidak punya kuasa dari Roh Kudus, sulit, saudara-saudara sekalian. Kita akan dengan mudah tadi diselewengkan, akan dengan mudah ditarik ya ke jalan yang salah gitu. Nah kita perlu kuasa itu dari Tuhan Kudus yang sudah diberikan. Tuhan sudah janji kita akan terima kuasa ya pada saat Roh Kudus turun di atas kita gitu. Jadi kita harus pakai kuasa itu ya, kita harus terus, kalau yang tadi Pak Edi ceritain itu, bahkan kita pakai kuasa itu untuk usir semua yang berusaha menyerang kita ya, yang berusaha menyelewengkan kita ya, semua roh-roh jahat yang ada di sekitar kita harus pakai. Nah, saya balik lagi ke yang utamanya. Kita tadi sudah tahu bahwa kita lagi ada di saat-saat terakhir di akhir zaman ini. Ya, tanda-tandanya tadi sudah menunjukkan bahwa kita lagi di saat-saat terakhir. Ya. Kita semua tahu ya, Matius 25 cerita mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tahu semua? Oh ya. Yang jadi pertanyaan. 10 gadis ini itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau analoginya, ya. Mereka semua anak Tuhan. Mereka semua bawa pelita. Ya kan? Pelita itu apa? Itu tuh firman Tuhan. Semua kita semua anak Tuhan itu sudah baca Alkitab tadi saya bilang. Ada firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. 5 gadis yang bijaksana, dia bawa cadangan minyak. 5 gadis yang bodoh tidak membawa cadangan minyak. Kita tahu salah satu interpretasi dari minyak itu adalah Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi, waktu pelita kita di awal kita bawa ya, anak-anak Tuhan, pelitanya nyala kan? Ya, karena pasti pelitanya sudah ada minyak, sudah ada Roh Kudus, gitu. Tapi dalam keseharian kita berjalan, minyak ini bisa habis. Ya. Sehingga makanya kita harus diisi lagi. Kita harus minta Roh Kudus untuk masuk lagi di hidup kita. Di refill, jadi dipenuhi lagi oleh Tuhan Roh Kudus, sehingga kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Kenapa? Karena di firman Tuhan ada ya, pada waktu Tuhan Yesus datang, 5 gadis yang bijaksana yang bisa masuk, sedangkan 5 gadis yang bodoh itu ketinggalan. Padahal dia sudah ada firman Tuhan kan ya, saudara-saudara ya.
punya Roh Kudus di awalnya juga, gitu loh. Tetapi pada akhirnya ada waktu sedang berjalan, ini saya katakan, kemudian tiba-tiba dunia ini itu mulai menarik kita pelan-pelan atau menyelewengkan kita pelan-pelan, yang tanpa kita sadari itu membuat kita pada waktu Tuhan Yesus datang, gitu. Kita nggak siap, gitu. Itu salah satunya yang saya pengen ajak lihat ya, adalah di Efesus. Kita tahu semua jemaat di Efesus itu adalah benar anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi Paulus berbicara dengan mereka untuk mereka harus berjaga-jaga ya. Salah satunya kita lihat di Efesus 5 ayat 18. Ayat 18 bunyi, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Jadi Paulus itu sudah ingatkan kepada jemaat Efesus. Ya, walaupun mereka tadi punya firman, ya, tetapi mereka bisa jangan sampai tadi mabuk oleh anggur, ya kan? Karena bisa menimbulkan hawa nafsu. Di mana nafsu ini bukan hanya nafsu secara birahi, ya kan? Ya. Tapi apapun juga, nafsu kita pengen punya uang, nafsu kita pengen punya kekuasaan, gitu. Ya. Nafsu kita kepengen menonjol, itu sudah menjadi sesuatu yang Tuhan Yesus sudah katakan dalam firman-Nya. Jangan ada Allah-Allah lain di dalam hidup kita, ya kan? Karena Tuhan Yesus maunya fokus kita adalah ke Tuhan saja, ya kan? Jadi sudah dikatakan nih, ya, kita harus penuh dengan roh tadi kan. Nah, kalau kita lihat tadi ayat 18 ya. Selanjutnya, kalau kita lihat di ayat 19-nya, itu dan berkata-katalah seorang kepada yang lainnya dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, ya kan? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang kita harus lakukan jadi apa tadi? Kita harus pada waktu kita dengan kita terima Roh Kudus ya. Sebenarnya yang kita harus lakukan di hidup kita yang seperti saya katakan tadi, kita harus tetap melekat ketuhanan dengan memuji menyembah Tuhan. Ya. Sini ada tertulis ya. Dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Dengan cara itu, Paulus bilang bahwa itu salah satu cara kita melekat sama Tuhan. Kita harus terus lakukan itu. Kemudian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tetap terkoneksi, kita tetap berdoa tadi ya. Ini yang tadi disaksikan, dengan berdoa dari jarak jauh aja, kuasa Tuhan bisa bekerja. Kita nggak perlu hadir sampai ke NTT. Kita berdoa dari Jakarta, itu kuasa Tuhan akan bekerja. Jadi dengan dua itu bisa saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi ini yang sekarang saya pengen ajak saudara-saudari benar-benar renungkan ya. Karena apakah ada di dalam kita nih, saya percaya ya, setiap kita itu punya tanda kutip kelemahan. Kalau saya tadi tuh, kelemahan saya masih kemarahan yang harus saya redam, yang harus saya potong-potong setiap hari, yang harus saya perang-perangin itu. Ada mungkin orang yang di dalam dirinya itu ada yang harus dia potong apa? Egoisan. Bisa. Kita dan sifat manusia itu kecenderungan kita adalah kita memikirkan diri kita sendiri. Benar? Kita kalau kita
aman, kita nyaman, tenanglah kita. Pada waktu kita lagi dalam keadaan yang bahaya, baru kita akan mulai bergerak gitu kan. Jadi apakah di kita ini ada seperti itu? Yang saya bilang banyak. Masing-masing mari kita introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Kita sendiri yang tahu apa sih iniquities, ya, kelemahan ya, dagingan kita ya, yang harus kita potong setiap hari. Karena kita sendiri yang tahu. Kalau misal itu bukan kelemahan kita akan bilang pada waktu saya dulu pernah dengar hamba Tuhan cerita, wah saya paling nggak bisa puasa, ya, berpuasa saya nggak bisa, dan hati saya bisa ya, saya disuruh puasa gampang banget. Kalau saya mau disuruh puasa yang makan sekali bisa saya dengan mudah, dan saya lakukan dengan mudah. Kok bisa dia nggak bisa ya? Tadi mungkin karena kelemahan dia memang dia suka makan, ya. Jadi begitu disuruh puasa, waduh berat banget. Di sisi yang lain tadi orang lain akan bilang, wah Pak Franky susah amat mau menahan emosi. Itu kelemahan saya. Mungkin di saudara-saudari sekalian itu kalau saya lihat memang dari muka-mukanya sih muka-muka cool. Jadi wah yang penyabar gitu, yang jadi penuh dengan kasih gitu. Sehingga jadi ada orang yang senggol, ada orang injek kaki aja juga masih puji Tuhan, terima kasih sudah injek kaki saya. Bagi saudara-saudari ada yang gampang itu lakukannya, bagi orang-orang tertentu susah. Nah, yang keselip sedikit aja udah langsung melejit gitu. Tapi tadi saya bilang, apakah terus kemudian kita akan biarin itu? Enggak. Sampai saat ini setiap hari kita berdoa, kita harus putusin itu kutuk-kutuk yang orang bilang, wah punya darah Manado, darah Batak, darah Ambon, itu tuh yang dengan mudah buat naik, gitu kan? Itu kita harus putus-putusin itu kutuk-kutuk itu, ya kan? Jangan sampai kita ikut istilahnya kutuk-kutuk itu kan kutuk-kutuk keturunan ya, yang membuat kita memang tadi dengan mudah marah, ya kan? Atau ada yang kadang-kadang gitu, dia nggak pemarah, tapi kita punya apa namanya ya, melo atau yang perasaan yang sensitif. Jadi ada mungkin teman kita atau mungkin pemimpin kita ya ngomong yang sedikit berbeda dengan keinginan kita, langsung kemudian hatinya hancur, kemudian menjadi susah, kemudian tadi yang bisa kemudian sampai waduh sedih, sampai nggak mau makan, nggak mau minum, gitu kan. Ada saya pernah dengar teman saya begitu, gitu. Yang tadi saya bilang tadi, kok bisa begitu ya? Kalau saya kan langsung saya berpikirnya, kok bisa begitu ya? Saya nggak begitu. Tadi saya punya sifat berbeda, saya punya kelemahan berbeda dengan teman saya itu. Nah, karena itu saudara-saudari, saya ingin ajak coba kita renungkan, kita bagaimana nih? Kita punya masing-masing karakter ya, apa yang harus kita potong-potong, apa yang harus kita hilangkan, yang harus kita perangin setiap hari. Untuk apa sih sebenarnya? Karena balik lagi, ini yang ingin saya ajak. Kita semua tahu hari-hari ini adalah sudah detik-detik terakhir. Tuhan Yesus sudah mau datang lagi. Gitu. Yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan Yesus sudah mau datang lagi, apakah kita semua yakin bahwa kita akan selamat? Saya yakin. Kalau yang di sini nih yakin pasti akan selamat. Ya kan? Kita lagi berusaha melakukan firman Tuhan setiap hari. Tadi mungkin kita punya kesalahan-kesalahan yang tapi karena ada Tuhan Roh Kudus langsung bisa kasih tahu saya ke kita semua. Ya. Kita langsung tahu bahwa aduh Tuhan, saya udah melenceng lagi nih, ya kan? Dan ini bahkan ya, saya mau beritahu, itu bisa terjadi ke siapa saja, bahkan bisa terjadi kepada pemimpin-pemimpin saudara-saudari sekalian. Karena saya alami sendiri, teman saya, gembalanya hanya salah ngomong,
saya bilang kelemahannya itu tadi bisa kemudian orang itu menjadi kepahitan, keluar dari gereja, dan yang mengenaskan menurut saya bisa berbalik dari firman Tuhan Yesus, dia bisa keluar jadi nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus. Karena dia bilang, ya Tuhan, bala saya, orang pemimpin saya aja bisa begitu, itu yang orang saya hormati, yang harusnya dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus setiap saatnya. Kok dia bisa seperti itu? Jadi ini yang saya ingatkan, hati-hati, kita jangan sampai terperangkap oleh si iblis tadi itu yang membuat kita terus kemudian aduh jadi kepahitan. Saya ingat saya belajar dari salah satu hamba Tuhan, jangan pandang orangnya gitu. Tapi kita ada di firman Tuhan juga ya. Tapi kita dengarkan pengajarannya, kita ikutin pengajarannya, tapi kita jangan ikutin perbuatannya. Nah, jadi kita harus tadi ya, jadi kita fokus hanya firman Tuhan dan tadi balik. Kenapa kita harus lakukan? Saat ini kita sudah dekat, kita sudah percaya nih, kita sudah melekat terus sama Tuhan dan kita pasti diselamatkan. Amin. Amin. Pertanyaannya tadi, apakah saya lihat pasti banyak yang masih punya orang tua, banyak yang mungkin punya kakek nenek, ada yang punya saudara-saudara, kakak adik, ada beberapa saudara-saudara di sini punya anak-anak, punya cucu-cucu. Apakah keluarga kita itu semua selamat? Akan selamat? Apakah seluruh keluarga kita siap pada waktu Tuhan Yesus datang, pada waktu suara nafir itu dibunyikan? Apakah mereka akan ikut sama-sama kita terangkat ke surga? Ini yang sangat nyata. Nah, kita renungkan. Kalau belum, artinya kita punya tugas nih. Moto yang nomor 2 itu saya luar biasa. Kita melayani adalah kehormatan, ya kan? Bukan beban nih. Kita mau nyelamatin saudara-saudara kita ini jangan jadi beban. Gitu, kalau kita bisa melayani Tuhan itu karena kehormatan ya. Dan yang ketiga, selamatkan jiwa berapapun harganya dan sampai jiwa terakhir yang dapat diselamatkan. Berarti moto dari STT ini sudah sangat jelas nih. Apakah kemudian kita bisa melakukan ini pada waktu kita sudah keluar dari sini, pada waktu kita sudah masuk, sudah terjun ke dalam dunia ini yang penuh dengan si musuh-musuh kita ini, ya. Apakah kita akan bisa terus? Gitu, ya. Itu yang penting nih. Ya. Jadi tadi mari, apakah kita sudah yakin kalau kita tahu bahwa masih ada saudara-saudari kita, keluarga kita yang terdekat, mari itu adalah PR kita masing-masing. Bahkan saya mau bilang, kita juga tadi kenapa kita terbeban? Kita punya keluarga juga masih ada yang belum pasti tanda kutip ya. Mungkin mereka sudah Kristen, seperti saya bilang, mereka sudah punya firman Tuhan. Tapi apakah dia ada terus dipenuhi dengan Roh Kudus yang sampai kalau Tuhan datang tiba-tiba dia adalah 5 gadis bijaksana, atau dia 5 gadis bodoh yang ketinggalan? Gitu. Nah, itu kita harus bekerja tadi. Kita harus layani, kita harus ingatkan. Gitu. Ya. Yang ketiga, setelah keluarga kita hidup di Indonesia, kita punya teman-teman, kita punya tetangga-tetangga sekeliling kita, kita punya 270 juta jiwa bangsa Indonesia yang sebenarnya bisa adalah kehormatan bagi kita untuk kita bisa layani ya. Yang Tuhan sudah katakan, ayo selamatkan gitu, supaya mereka semua juga bisa ikut selamat. Dan saudara-saudari sekalian, salah satu yang kami selalu dengungkan dalam doa-doa kami ya, itu kita kepengen bahkan 85% jiwa di Indonesia Tuhan Yesus selamatkan. Amin. Dan itu terus jadi doa kita. Makanya kita terus berusaha untuk cari waktu ya,
melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan melalui Tuhan Roh Kudus tadi ya. Karena seperti saya katakan tadi, nggak mudah di awal. Bahkan saya sudah kerja dari Senin sampai Jumat, pergi pagi pulang malam. Daging saya itu kepengennya Sabtu Minggu saya mau tidur, saya mau istirahat, saya mau main-main sama anak saya yang ketiga baru umur 7 tahun. Jadi kepengen saya gitu. Tapi kemudian tadi moto yang luar biasa ya, saya ingat nih, saya harus melayani Tuhan. Karena bukan hanya keluarga saya harus saya perhatikan, ya, tapi juga termasuk sampai teman-teman saya yang lain, saudara-saudara saya, ya dimanapun juga kita punya saudara-saudara di dalam Kristus ya, dimanapun di gereja-gereja. Apakah mereka juga sudah siap? Apakah mereka ada di dalam 5 gadis bijaksana, atau mereka akan ada di bagian 5 gadis bodoh? Jangan sampai kan ya, kita kepengen semuanya kalau bisa firman Tuhan kita ubah jadi 10 gadis bijaksana. Pengennya ya. Semua kita usahakan. Ayo kita beritahu biar semua anak-anak Tuhan di Indonesia bersiap-siap ya. Dan kemudian semuanya bisa siap pada waktu Tuhan Yesus datang. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, yang saya ingin ajak juga. Jadi kita bukan hanya tadi ya, berusaha menjamah. Itu pertama pasti kita berdoa, ya kan? Kita setiap kali berdoa, ya, kita berusaha minta Tuhan untuk Tuhan tolong jamah Tuhan teman-teman saya, Tuhan tolong jamah bangsa saya, ya jangan sampai ada yang terhilang. Gitu. Tapi ada bagian yang kedua, kita harus melakukan. Tadi. Gak bisa cuma kita berdoa. Oh iya, ada nggak dari adik-adik di sini yang pada waktu mau ujian itu bisa nggak usah belajar, berdoa ya dari pagi sampai malam, doa puasa 7 hari 7 malam gitu, terus jangan belajar sama sekali, terus ikut ujian? Ada yang bisa lulus? Kita bisa bilang ada sih, tapi 1 dari 1 juta mungkin. Itu kenapa? Itu kasih karunia Tuhan. Ya. Dia mungkin ini saya pernah dengar teman kita. Sebenarnya bukan karena dia nggak mau belajar, tapi karena dia lagi sibuk melayani Tuhan, dia nggak punya waktu. Besok ujian, akhirnya dia lagi mau belajar, saking kecapean, tertidurlah dia dengan buku di depan mukanya dia. Begitu bangun-bangun, wah 1 jam sebelum ujian, langsung lari-lari ikut ujian. Jadi nggak sempat belajar. Tadi kasih karunia Tuhan, dia kemudian bisa tiba-tiba dikasih tahu Tuhan lulus. Gitu. Tapi kalau yang lain mungkin tadi kita harus melakukan kan, kita harus belajar kan, gitu. Kita harus melakukan bagian kita. Gitu. Nah, karena itu saya ingin ajak ya, saudara-saudari di sini. Sementara kita semua masih ada di sini, pada waktu kita ada di rumah Tuhan, ya, hari-hari kita tentu kita tadi berdoa. Tapi di saat yang sama, sekarang zaman canggih kan ya, masing-masing pasti udah connect sama keluarga, sama teman, pakai WA, Instagram, ada punya semua kan Instagram kan, Facebook. Nah, apakah kita menyebarkan firman Tuhan lewat tadi yang kita miliki itu, atau kita taruh status kita bete nih, pemimpin saya gak ngerti saya? Apakah itu yang kita taruh, atau kita taruh status kita adalah terpujilah Tuhan, yang membuat orang yang baca itu kemudian juga ikut merasakan kasih karunia Tuhan, ikut ya, terjamah oleh Tuhan. Nah, jadi dan setelah kita keluar dari sini, yang ingin saya ajak adalah, ayo kita terus bukan hanya tadi berdoa, ya, tapi kita juga terus kemudian melayani Tuhan. Kita berusaha beritakan, gitu. Kita berusaha
ajak. Yang pertama memang adalah tadi ya, kita punya saudara-saudara di dalam Tuhan untuk bahwa memastikan mereka sudah jadi 5 gadis bijaksana, ya kan? Dan juga kemudian mulailah kita di luar dari 10 gadis ini. Ya, kita harus layani mereka, kita harus ajak mereka, kita harus beritakan Tuhan supaya mereka siap. Jangan sampai kalau tiba-tiba Tuhan datang mereka tidak siap. Saya boleh tanya di sini, siapa yang percaya Tuhan Yesus akan datang dalam waktu nggak sampai 7 tahun lagi? Jadi berarti di sini semua percaya Tuhan Yesus akan datangnya setelah 7 tahun lagi, gitu? Oh, nggak ada jawaban nih. Ya, berarti kayaknya lagi mikir nih. Oke, saya ulang pertanyaannya. Siapa di sini? Saya minta gitu. Oke. Yang percaya bahwa ini gini ya, percaya bukan berarti bahwa terus kemudian itu nubuatan bahwa itu akan terjadi. Tapi tadi saya bilang kita sudah lihat tanda-tandanya itu sudah semakin dekat. Gitu. Jadi artinya, wah ini kayaknya nih bisa-bisa nggak sampai 7 tahun lagi nih Tuhan Yesus akan datang. Gitu. Kalau dilihat dari tanda-tanda yang ada di firman Tuhan itu sudah tadi saya katakan makin banyak yang tergenapi. Ada di firman Tuhan, manusia semakin mendirikan dirinya sendiri, kasih menjadi dingin. Yang tadi saya bilang, selain egois tadi ya, itu saya mungkin kurang mengasihi jadi kesannya. Gitu. Perasaan saya masih terbawa, gitu. Bukan melakukan, gitu. Jadi kasih itu bisa dingin, gitu. Tidak selalu menyala-nyala. Jadi saya ulang, saya minta tolong angkat tangan siapa yang merasa bahwa Tuhan Yesus nih kira-kira akan bisa datang nih sebelum 7 tahun lagi. Boleh angkat tangan? Ada yang merasakan itu? Kira-kira. Nah, ya berarti, oke, saya balik ke pertanyaannya. Siapa di sini yang merasa Tuhan Yesus datangnya nanti lewat dari 7 tahun lagi? 1, 2, 3, 4. Dari tahun Pak. Saya akan datang ya. Sopan saya Pak. Pokoknya nunggu. Nah, berarti yang sisanya nih saya lagi curiga nih. Ini lagi ngantuk, lagi mikir, atau lagi bingung? Yakin Tuhan Yesus pasti datang. Yakin. Tetapi waktu tidak. Hanya Tuhan. Tidak perlu dirasakan itu Pak. Tidak Ya, perlu Siapkan saja. Betul. Itu ada di firman Tuhan. Yes. Dan di firman Tuhan juga dibilang kita tidak tahu, bukan waktu kalau terjemahan aslinya, kita tidak tahu hari dan jamnya. Hari dan jamnya kita tidak tahu. Kadang-kadang memang firman bahasa Indonesia ini tidak tepat dia naruhnya. Dia cuma taruhnya tidak tahu waktu. Tapi terjemahan aslinya adalah kita tidak tahu hari dan jamnya. Karena yang saya bilang tadi, firman Tuhan adalah mata pedang. Ada satu sisi yang firman Tuhan bilang Tuhan akan kasih tahu tanda-tandanya. Kalau kamu tahu, sorry saya agak lupa nih. Tunas yang akan berapa? Saya lupa. Tapi ada di firman Tuhan bahwa Tuhan akan kasih tahu tanda-tandanya. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tahu nih, yang orang bilang nih, saya balik lagi interpretasinya ke dunia pekerjaan. Kalau kita udah tahu kita udah cium bau hujan, kita tahu hujannya mau datang kan, gitu loh. Udah kecium bau hujan, gitu. Ada di firman Tuhan. Saya lupa firmannya apa. Ya. Tapi kita sudah dikasih tahu Tuhan bahwa siap-siap anakku, waktunya tidak lama lagi. Balik.
Kalau ternyata ini sudah terjadi dari zaman dulu, saya tahu tuh orang tua saya akan bilang dari zaman mami dulu udah ada yang bilang tuh mau datang tuh tanggal berapa jam berapa gitu udah kejadian gitu kan. Sampai tanda kutip mereka semua menjadi mulai ngantuk seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ya. Mereka mulai ngantuk dan mereka mulai ketiduran gitu. Nah, tapi tadi saya yakin ya, kalau sampai Tuhan sudah kasih tahu tanda-tandanya itu bisa terjadi. Jadi yang saya ingin ajak, mari kita nggak usah pikirin tadi memang benar, waktunya kapan, harinya kapan, jamnya kapan. Tapi mari kita pakai nih justru waktu yang ada nih yang tersisa untuk kita ajak. Iya. Saya tanya, mungkin nggak Tuhan Yesus datang 5 menit lagi dari sekarang? Gitu. Mungkin. Gak ada yang tahu. Betul? Mungkin nggak 1 hari lagi? Mungkin. Mungkin nggak masih 100 tahun lagi? Mungkin. Gitu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi yang tadi sudah kita baca, ya kan? Kalau kita tuan rumah, kita sebagai tuan rumah tahu, ya kan? Pada waktu pencuri akan datang, kita kan siap-siap dong, gitu kan? Jadi inilah saatnya kita siap sedia. Jangan sampai kalau Tuhan Yesus datang, kita tiba-tiba kaget seperti orang yang rumahnya baru sadar bahwa aduh rumah saya kecurian. Kalau cuma rumah kita kecurian, masih nggak apa-apa ya saudara-saudara ya. Kita masih bisa cari lagi. Berkat Tuhan pasti akan datang. Gitu. Tapi kalau Tuhan Yesusnya datang, kitanya nggak siap, kitanya jadi 5 gadis bodoh, atau keluarga kita yang tidak siap, atau teman-teman kita yang tidak siap, apakah kita tidak sedih ya? Gitu. Jadi ini yang ingin saya ajak. Mari kita pakai nih waktu kita yang kita tidak tahu, bisa sedikit, bisa panjang, ya. Tapi mari kita pakai untuk terus kita beritakan ya, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita tetap berdoa terus ya, sampai saatnya Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Amin. Ya, saya tutup. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu terus tercurah di hidup kami masing-masing ya Tuhan. Untuk semua kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon terus Tuhan Roh Kudus memenuhi kami. Tuhan Roh Kudus terus penuhi kami setiap hari, setiap saat. Tuhan Roh Kudus. Biar Tuhan Roh Kudus boleh siapkan kami masing-masing sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sehingga apa yang kami lakukan bukanlah kehendak kami, bukanlah daging kami yang melakukannya, tetapi itu adalah kehendak Bapa kami di surga. Tolong kami ya Tuhan, biar kami boleh terus bersiap-siap, kami boleh berjaga-jaga, dan kami boleh terus beritakan kepada keluarga kami, teman-teman kami, bahkan kepada seluruh bangsa kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, Tuhan Roh Kudus terus penuhi kami setiap waktu. Tuhan Roh Kudus terus tuntun kami, Tuhan Roh Kudus terus ingatkan kami, Tuhan Roh Kudus terus ajar kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Bapa di surga. Sehingga kami seperti firman-Mu ya Tuhan, kami akan semakin disempurnakan seperti Bapa kami yang di surga, yang kudus, yang suci, yang siap untuk menantikan pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya Tuhan buat seluruh bangsa kami ya Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan memenuhi seluruh bangsa kami. Kami mohon kasih karunia Tuhan turun mengurapi seluruh bangsa kami ya Tuhan. Bahkan mulai dari Presiden kami Bapak Jokowi, kami mohon pengurapan Tuhan turun, hikmat Tuhan
turun menguasai hidupnya, dan juga seluruh stafnya, seluruh bawahan-bawahan, seluruh menteri-menteri kabinet-kabinetnya, bahkan sampai ke RT RW, untuk hanya melakukan apa yang terbaik ya Tuhan, yang Tuhan kehendaki, sehingga bangsa kami boleh keluar dari krisis ini ya Tuhan. Yang bangsa kami boleh diselamatkan ya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami percaya pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan selamatkan bahkan lebih dari 85% bangsa kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus akan bawa bangsa kami juga naik di awan-awan kemuliaan pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Kami mau terima berkat anugerah-Mu yang tercurah selalu di hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi rema sungguh dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita menentukan yang terbaik dari Tuhan. Dan kepada petugas dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa Bapa yang baik dan kasih berdoa kepada ibadah hari ini di saat Bapak kami mengumpulkan yang terbaik kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Bapa dan berkati lagi setiap kami memberikan dan lagi-lagi juga tidak memberikan. Kiranya persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berdoa dan Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Kita menyanyikan pujian, terutama kita